Halo teman-teman, di video sebelumnya kita udah perkenalan tentang fasilitiesnya dari Smile Reptiles. Lalu di video berikutnya juga udah kenalan dengan ular-ular yang ada di Smile Reptiles. Buat video kali ini, yang mau perkenalan ownernya dari Smile Reptiles. Salam kenal semuanya, saya Agung, saya owner dari Smile Reptiles. Jadi ya di video ini saya mau cerita-cerita sedikit lah, kenapa saya akhirnya memutuskan memelihara ball python. Dan kenapa bisa sampai seserius inilah, saya bisa bilang serius ya, karena walaupun jumlahnya ya relatif lah, jumlahnya yang lebih banyak dari saya banyak, yang lebih sedikit juga ada, tapi dengan jumlah seperti ini adalah termasuk peliharaan saya yang paling totalitas nih sampai sejauh ini, sampai bikin raknya, sampai bikin kandangnya khusus untuk ball python. Kenapa saya mau cerita di video ini? Jadi sebenarnya kalau ngomongin background, saya memang suka sama hewan, jadi banyak pelihara hewan lah. Pertama kali saya memelihara ular itu waktu zaman kuliah, karena waktu itu saya ngekos, tapi saya juga pengen punya hewan. Saya cari-cari, saya browsing-browsing, ternyata yang perawatannya paling simpel itu ular, karena makannya nggak sering, terus juga pupnya juga nggak sering, jadi bersihkan kandangnya juga nggak sering. Akhirnya waktu itu ya saya mulai melihara ular, tapi cuma buat hobi aja, itu pun bukan ball python, mau lurus waktu itu, karena ball python waktu itu belum kebeli lah sama saya. Terus singkat cerita, karena saya kepikir untuk pelihara ball python lagi itu waktu zaman pandemi, jadi saya termasuk generasi pandemi lah ya yang masuk ke dunia ball python. Itu saya ingat Desember 2019 saya mulai lihat-lihat YouTube, karena ya namanya nggak bisa banyak-banyak keluar ya, jadi kita sering lihat YouTube. Saya banyak lihat YouTube-nya dari Irfan Hakim sama Panji ya, sama Kang Panji. Waktu itu lagi booming Garaga waktu itu. Nah dari situ entah kenapa saya kepikiran ide untuk pelihara ular lagi. Saya cari-cari ya, browsing-browsing gitu ya. Ketemu video-video dari David Suarez. Nah, di situ dijelaskan bagaimana ball python itu variasinya macam-macam dan corak-coraknya juga banyak. Karena dulu waktu zaman awal saya pelihara ular itu ya ball python saya cuma tahu ada normal aja gitu. Itu pun udah bagus. Nah, apalagi sekarang dengan banyaknya morph itu, saya lihat kok menarik gitu si ball python ini. Nah, akhirnya saya di Desember 2020, di Januari 2020 itu saya beli BP pertama saya. Saya beli Pastel NC Head Clown dari David Suarez. Sama itu male-nya, sama female-nya itu saya beli Killer Clown, Super Pastel Clown dari Snake Boy. Kenapa? Karena dari mulai saya tertarik untuk memelihara ular, saya lihat ya termasuk harganya mahal ya, termasuk yang juta-jutaan lah. Nah, untuk bisa mengeluarkan uang yang berjuta-juta untuk ular kan banyak pertimbangan waktu itu dari saya. Saya lihat-lihat. Nah, waktu itu ya browsingnya di mana, saya sih waktu itu dari Google, saya lihat juga di Facebook, di komunitas-komunitas, saya juga lihat-lihat YouTube, sama sering buka juga morphmarket.com, sama waktu itu masih aktif World of Ball Python. Nah, di situ saya lihat ada satu foto Pastel NC Clown, itu bener-bener bikin saya jatuh cinta ya sama ball python, karena sejauh ini saya kira ular itu motifnya ya begitu-begitu aja. Ternyata pas saya lihat Pastel NC Clown, kok ada ular yang bersih gitu ya, pinggirnya bersih, atasnya ada motif kayak polkadot gitu. Nah di situ saya ngelihat, oh ternyata bisa sevariasi ini gitu. Browsing lebih jauh, saya lihat ada yang namanya lavender, ada yang namanya pied, ada yang namanya aksantik gitu. Tapi yang bikin saya jatuh cinta Pastel NC Clown itu. Nah makanya pengen banget ngehit Pastel NC Clown. Itulah alasan kenapa saya beli Pastel NC Head Clown dengan Killer Clown itu. Selain itu ya karena memang yang terjangkaunya itu. Nah dari situ saya nyoba satu pair itu dulu beli, karena kekhawatirannya ya, namanya piara hewan kan takut mati, takut apa, jadi nyoba dulu lah satu pair itu. Paling cuman 3 bulan saya lihat, wah ternyata nikmat nih pelihara ball python, kitanya nggak repot, nggak sibuk, nggak ya pokoknya menyenangkan lah gitu. Saya mulai berani itu untuk nambah. Saya ingat yang berikutnya itu saya beli Butterfire Clown, itu female sudah 500-600 gram. Nah saya lihat, wah bisa nih, karena kan saya udah punya Pastel NC Head Clown nih male-nya, bisa nih kalau female-nya diganti ini,
karena dia udah juve jadi kan bisa lebih cepat gitu, mungkin 1 tahun aja saya udah bisa coba untuk breeding. Akhirnya ya karena waktu itu masih banyak pertimbangan, ya akhirnya si killer clown-nya yang dari Snack Boy tadi saya jual, saya tambah dananya untuk beli butterfly clown. Itu saya ingat 15 juta itu rekor lah saya beli hewan dengan harga segitu. Itu dengan ya dengan penuh keraguan sebenarnya, tapi entah kenapa saya yakin bahwa ball python ini menarik dan juga ya worth it lah untuk dengan harga segitu. Satu pair itu saya jadi pasangan head clown dengan butterfly clown, saya pelihara 1 tahun kemudian 2021 saya pertama kali breeding pairing itu. Nah, dari situ semakin yakin lagi nih, ternyata ball python itu dibilang susah banget juga enggak, dibilang gampang banget juga enggak. Jadi saya lihat apa ya, nelornya setahun sekali, itu pun tidak semudah itu, tapi tidak sesusah itu. Jadi kayaknya apa ya, secara harga juga kalau dibilang akan jatuh, kayaknya nggak akan jatuh-jatuh banget sampai yang nggak ada harganya. Tapi juga ya apa ya, tapi juga untuk sampai susah sayanya nggak bisa breeding itu nggak juga. Akhirnya dari situ saya mulai berani untuk nambah, bikin rak dan sebagainya. Jadilah seperti ini. Singkat ceritanya seperti itu. Jadi kenapa saya yakin nih ball python itu peliharaan yang bagus ya. Untuk kapasitas sebagai saya yang ya udah nikah ya, punya anak 1. Jadi apa ya, nggak bisa, ya saya juga masih kerja juga, jadi terkadang meninggalkan rumah juga. Nah kalau saya lihat itu intinya kenapa layak untuk dijadikan peliharaan itu, ball python itu pertama dia secara karakter ya dia nggak ini ya, nggak agresif, jadi aman lah buat anak kecil. Saya punya anak 1 masih dulu waktu pertama kali saya beli itu dia umurnya masih 5-6 tahun. Nah itu jadi masih kecil kan, jadi kalaupun saya pelihara ular, saya nggak mau bikin anak saya nggak aman, istri saya nggak tenang juga. Jadi secara karakter cocok nih ball python. Yang kedua, secara ukuran juga dia pas, menurut saya pas, karena dia tidak terlalu besar yang saya sampai harus kesulitan untuk memeliharanya. Jadi untuk dengan 1 orang saya aja untuk menghandle si ular itu masih bisa, mau sampai dia maksimal size pun saya masih bisa. Selain itu ya dengan size-nya yang tidak terlalu besar itu, jadi kandang-kandang seperti ini cukup lah. Jadi 1 ruangan ini bisa cukup untuk banyak ular. Tapi dia, si ball python ini tidak terlalu kecil juga, jadi untuk bisa dihandle masih enak. Dan kalau terlalu kecil takutnya kan dimainin anak saya malah apa ya, malah ularnya yang berbahaya gitu. Itu dari segi ukuran pas. Sama yang ketiga yang bikin pertimbangan saya juga adalah variasi corak dan warnanya itu sangat luas ball python itu. Jadi apa ya, nggak yang itu aja lah motifnya. Jadi apa, banyak banget motifnya, jadi itu nggak, yang bikin kita nggak akan bosan. Nah dari situ ya saya tambah terus koleksinya, ya akhirnya bener-bener diseriusin nih, sampai ya bikin kandang, bikin konten seperti ini juga gitu. Jadi ini adalah usaha saya juga untuk cerita lah ke depannya nanti, konten-kontennya saya mau cerita lah apa, pengalaman memelihara ball python itu seperti apa. Ya bukan, saya selalu bilang ya, bukan edukasi dari saya buat teman-teman, bukan, karena intinya saya mengerjakannya dengan cara seperti ini di ball python. Kalau memang cocok dengan apa ya pengalaman teman-teman di sana ya syukur, kalau berbeda juga ya nggak apa-apa gitu. Karena memang ball python itu kan apa ya, benar-benar belum ada saintifiknya lah ya, memelihara ball python itu seperti apa. Kita juga selama ini mendengar dari yang sudah senior itu seperti apa, yang bisa diaplikasikan ya diaplikasikan, kalau enggak ya enggak. Jadi itu di sini ya, di channel ini intinya saya juga ingin menunjukkan nih diri saya, karena di video-video kemarin belum ada ya muka saya. Jadi mudah-mudahan dengan ini semakin meyakinkan teman-teman juga buat berinteraksi dengan saya. Jadi kalau ada yang mau ngobrol-ngobrol nih tentang ball python, buat yang baru mau mulai, mau nanya-nanya dulu, silahkan.
Yang udah lama mulai mau cerita-cerita projectnya gimana, silahkan. Kalau saya terbuka, jadi kemarin udah dilihatin ular-ular saya apa aja, projectnya juga udah ketebak lah kemana. Saya sengaja membuka semuanya ya, banyak ya, bukan banyak. Ada beberapa breeder eh, yang ada project rahasia. Itu nggak apa-apa, saya tidak masalah. Itu hak masing-masing. Cuma kalau saya lebih memilih untuk membuka semuanya biar teman-teman juga tahu tujuannya. Siapa tahu teman-teman yang ada mau project ke arah sana bisalah nunggu nunggu produk dari Smile Reptile saja. Ya tujuannya pada intinya tetap kejualan ya. Ya walaupun di ball python itu intinya tetap harus dari hobi, dan saya memang hobi ular, saya suka dengan ular. Tapi saya juga tidak menutup tidak apa ya, tidak mau menutupi lah istilahnya. Memang dari sini juga pasti kita akan mencari keuntungan juga. Nah, jadi apa ya, tapi saya juga nggak semata-mata apa pengen bikin ini itu yang penting laku, nggak. Kalau saya misalkan mau ngobrol juga, teman-teman mau mau apa ya, chat diskusi, mau datang ke sini pun nggak apa-apa, silahkan. Nggak harus wah saya nggak beli nanti nggak enak, nggak apa-apa, saya nggak masalah. Kita silaturahmi dulu aja, kita nanya-nanya. Malah saya tuh nggak mau ada orang beli ular saya karena nggak enak. Padahal dia nggak ada project ke sana, itu saya nggak mau. Mendingan kalau memang produk saya ada yang kepake di projectnya, itu beli ya, saya juga seneng. Ya jadi itu aja. Jadi buat teman-teman yang lagi di Bandung atau orang Bandung lagi di Cimahi juga, ya silahkan bisa mampir ke sini, kita ngobrol-ngobrol di sini. Kita ya banyak lah pasti cerita tentang ball python. Project itu nggak habis-habis, jadi bisa saling sharing juga, saling kasih informasi. Ya mudah-mudahan makin banyak lah yang tahu bahwa memelihara ball python itu menyenangkan gitu. Jadi arah saya ke sana. Itu kenapa saya juga kasih namanya Smile Reptiles ya, karena smile itu kan pasti auranya positif ya ke yang seneng-seneng lah gitu. Karena selama ini banyak yang menganggap memelihara ular itu berbahaya lah, memelihara ular itu menakutkan atau apa. Kalau saya arahnya mau apa ya, mau menunjukkan bahwa memelihara ular itu menyenangkan. Makanya namanya Smile Reptiles, warnanya cenderung ke kuning cerah. Terus beberapa kali juga saya sharing foto anak saya lagi main ular. Nah itu juga salah satu cara menunjukkan bahwa memelihara ular itu juga menyenangkan dan sangat bisa untuk jadi opsi hewan peliharaan buat sekarang-sekarang ini. Buat teman-teman yang tinggal di apartemen, buat teman-teman yang tinggal di rumah yang space-nya nggak terlalu banyak, ini sangat cocok karena selain tadi ukurannya juga oke, tapi secara secara gangguan juga bisa dibilang nggak ada, karena suara ini tidak bersuara ular. Bau juga tidak berbau, jadi sangat minim lah baunya. Ya kalau pupnya pasti bau ya, tapi kalau rajin dibersihkan ya nggak akan bau, dan baunya pun tidak bau seperti hewan lain lah gitu. Terus selain itu juga ini bisa dilihat ya, rak-raknya tertutup seperti ini. Ini tidak terlihat ada ular di sini. Itu juga buat orang yang memang fobia sama ular ya, yang dengan lihat ular aja dia udah takut. Dengan ini bisa jadi lebih nyaman gitu. Jadi ada tamu fobia ular gitu, main ke sini, dia nggak tahu ini isinya ular gitu. Jadi dia juga akan tetap nyaman-nyaman aja. Jadi benar-benar menurut saya sih udah cocok lah ini, bisa jadi opsi hewan peliharaan. Memang buat teman-teman yang lebih senang hewan yang sifatnya aktif, yang sifatnya bisa diajak lari-lari, diajak main, memang ular bukan pilihan, ball python bukan pilihan. Tapi buat yang lebih suka sama hewan yang sifatnya visual, terus secara pemeliharaan juga simple, ini sangat bisa dijadikan opsi. Oke, jadi itu aja. Nah buat teman-teman yang masih ragu mau pelihara ball python, mau nanya-nanya dulu, boleh chat ke Smile Reptiles, chat ke saya, atau juga mau datang ke sini juga silahkan. Intinya video-video ini saya mau perkenalan diri. Saya Agung dari Smile Reptiles. Silahkan kita berinteraksi tentang ball python, kita diskusi tentang ball python. Semoga semakin banyak teman saya dari dunia ball python ini. Oke, itu aja. Kalau ada yang mau diskusikan silahkan. Terima kasih.